Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Dialog Interaktif, tentunya yang hadir menjelang pemilihan legislatif 2014 9 April 2014 mendatang ini, hadir setiap hari Selasa dan Kamis tentunya pukul 8 sampai dengan pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Dan pada malam hari ini tentunya kita akan membahas mengenai sosialisasi efektif menjelang pemilihan legislatif 2014 dan juga sudah hadir bersama kita ini. Terima kasih Bapak dengan kesibukannya masih sempat datang walaupun agak sedikit terlambat gitu ya. Dari Medan soalnya. Oh, luar biasa. Medan sebelah mana? Lama, ya. Pak Jamal. Kaitannya dengan juga sosialisasi. Oh, gitu, termasuk dengan sosialisasi. anak-anak muda di USU, dengan pelajar di sana. Sosialisasi itu kan diselenggarakan oleh Center for Election and Political Party, yaitu sudah beberapa universitas ada bekerjasama dengan Dirjen Kesbangpol untuk melakukan sosialisasi anak muda sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Yasid tadi kan, anak-anak muda kita sosialisasikan juga di situ. Karena mereka juga generasi penerus bangsa, jadi mereka juga mengeluarkan hak pilih. Yang dipikirkan tidak hanya 5 tahun mendatang, tapi sekarang yang anak-anak di kuliah ini 20 tahun, 30 tahun menjadi pemimpin bangsa. Benar. Jadi kalau dari sekarang sudah tidak dibina setting mentalnya untuk berdemokrasi yang baik, ya nanti kacau negara ini. Luar biasa. Baik, tadi Pak Joko kita sudah berbincang sama Pak Husin Yazid dan juga Pak Edi Ganevo berbicara mengenai sosialisasi, bahwa memang sosialisasi itu diperlukan dan disesuaikan dengan juga kebutuhan dan juga karakter daripada masyarakat. Nah, menurut Bapak sendiri sosialisasi efektif yang seperti apa sih, apalagi khususnya untuk calon legislatif kepada masyarakat? Ya, tadi juga saya sudah mendengar ya apa yang disampaikan Pak Yasid, kemudian Pak Edi Ganevo kan itu memang harus melihat sebetulnya sasaran targetnya itu siapa yang disosialisasikan kan gitu, karena kan kelompok masyarakat itu mempunyai latar belakang ekonomi, sosial, budaya itu juga beda-beda. Maka kita pihak komunikator atau pihak yang mensosialisasikan harus bahasanya sama dengan pihak komunikan, bisa nyambung gitu. Kalau memang komunitasnya itu komunitas enak nyaman dengan bahasa Palembang, ya dengan gunakan bahasa Palembang kan gitu loh. Kalau enaknya itu dengan komunitas orang Jawa dengan bahasa Jawa gitu, mungkin akan lebih menyatu. Karena sosialisasi yang efektif salah satunya kalau antara pihak yang mensosialisasikan atau komunikator dengan komunikan itu ada ikatan batin, ikatan hati, itu akan nyambung gitu loh. Nah, ini salah satu kuncinya adalah penggunaan bahasa kan, di samping memang harus melihat latar belakang, kondisi lingkungan dan sebagainya. Nah, tidak mudah itu, tidak mudah. Kadang-kadang kalau kita tidak bisa tampil dengan pas di hadapan mereka, ya tidak akan percaya yang diomongkan kita, atau mungkin juga ngangguk-angguk gitu, tetapi dalam batinnya apa itu aku tidak ngerti juga kan gitu. Iya kan, hanya menghormati yang ngomong saja, tapi sebetulnya di dalamnya karena bahasa itu suatu kedekatan juga ya. Nah, di samping itu kan mesti harus ada feedbacknya seperti apa ya, untuk mengetahui apakah yang disampaikan, yang disosialisasikan itu sudah dong atau belum, sudah ngerti atau belum. Maka kalau dalam sosialisasi yang benar biasanya dilontarkan dulu satu pertanyaan, kira-kira mereka ngerti enggak? Oh, kalau enggak ngerti nanti menterinya ini yang masuk. Setelah itu ditanyakan kembali. Nah, kalau dalam bahasa akademiknya atau bahasa sekolah ada pretest, ada post-test. Kira-kira gitu. Hanya saja kalau ini di dalam masyarakat kan tentunya kan tidak selalu formal, tapi harus dengan bahasa yang enak, dilontarkan suatu pertanyaan untuk mereka itu berkomentar macam-macam. Kemudian, kalau begitu itu kita bisa menjajaki wawasan mereka, kemampuan mereka, sehingga saya harus masuk di sini. Kira-kira gitu. Jadi tidak juga hanya mensosialisasikan diri dengan berbicara, tapi juga harus harus ngerti kan targetnya, tujuannya itu apa kan, supaya ngerti kan mereka itu. Nah, untuk dia ngerti atau tidak, kita kan perlu umpan balik dari mereka kan gitu, untuk menanyakan kembali dengan gaya pendidikan orang dewasa, karena mereka itu sebetulnya kan yang namanya orang dewasa itu tidak seperti anak-anak kan ya gitu, cara berpikirnya mereka juga sudah ada muatan kan gitu, tinggal memoles muatannya. Kalau yang ini yang tidak benar tinggal diluruskan dengan cara yang bijak gitu. Karena itu juga menjadi tugas dari calon legislatif itu nanti ya Pak ya. Baik, kita ke Pak Edi Ganevo. Nah, menurut Bapak Edi Ganevo sendiri nih, cara sosialisasi yang efektif, apakah menurut Bapak hanya dengan on air atau lebih bagusnya langsung off air atau turun langsung ke masyarakatnya? Itu tadi kita perlu mengetahui
yang akan kita berikan sosialisasi itu berapa banyak dan apakah menyebar, ya enggak? Kemudian kebutuhan waktunya cukup atau tidak. Kalau dia banyak dan menyebar dan waktunya sangat singkat, itu tidak mungkin kita langsung ketemu ya, apple to apple ya. Mungkin akan lebih efektif kalau kita menggunakan on air atau dengan cara lain seperti umpamanya melalui seperti kemarin kita bicara media kan dengan media cetak. Tapi media cetak kita nggak bisa interaktif kan. Kalau seperti ini, kalau kita memasarkan rumah dengan interaktif, orang bisa tanya, Pak, ini lokasinya di mana? Jelas, ini ya. kan. Karena kita tidak tahu kebutuhan masyarakat Tidak tahu itu kebutuhan apa, masyarakat ya. ya. Nah itu perlu sekali kita ketahui tadi yang akan kita sosialisasikan itu berapa banyak dan tersebar berapa luas. Mampu nggak jangkauan kita kalau ingin langsung kan? Kalau tidak mampu ya ini harus kita lihat. Harus menggunakan on air, umpamanya menggunakan media TV dan sebagainya atau radio. Tapi ya pasti yang on air itu juga tetap dibutuhkan. Oh, gitu tetap ya, dibutuhkan. Pak, ya? Oke, baik, kita ke Pak Husin Jazid kembali nih Pak. Menurut Bapak sendiri nih, sosialisasi apa saja sih yang diterapkan oleh para calon legislatif ini agar lebih dekat kepada masyarakat yang diharuskan gitu loh? Betul. Jadi memang kalau kita boleh meminjam bahasa Pak Joko, bahasa akademis ya Pak ya, sebuah manajerial untuk menuju kemenangan katakanlah kan seperti itu kan. Kan sudah jelas goal settingnya atau tujuannya calon-calon ini duduk di DPRD, di kursi DPRD, kalau di kabupaten ya di provinsi kabupaten, lalu di kota, provinsi maupun di Senayan, di DPR RI, dan di Senayan pun dua, itu DPR RI maupun DPD. Nah, sudah jelas tujuan di situ. Artinya kalau kita balik runut ke belakang, ke depan, artinya kita bagaimana berbicara input dan bagaimana berbicara proses. Nah, untuk mencapai duduk di legislatif ini, berarti kan dibutuhkan satu katakanlah tingkat keterkenalan atau kepopuleran si sosok ini. Artinya kepopuleran di sini ketokohannya seperti apa, ya kan? Kemampuan seperti apa. Nah ini popularitas dia. Lalu keduanya bagaimana dia juga disukai baru kita berbicara keterpilihan. Nah proses-proses inilah apa yang disebut, apa yang diutarakan atau apa yang dibahas malam ini memang pas. Artinya apa? Efektivitas dalam menuju tujuan, yaitu mencapai titik popularitas tertentu, lalu persentasenya berapa persen, lalu apa, kesukaannya, begitu juga aktivitas. Karena apa? Karakter ketika teman-teman legislatif ini untuk menuju atau mengikuti pertarungan di legislatif ini beda ketika melihat teman-teman atau kawan-kawan kita yang akan mengikuti di pilkada, bukan begitu Pak Joko ya? Pilkada ini kan artinya kalau pilkada yang direbutkan itu satu kursi, presiden juga satu kursi, ya kan gitu kan? Yang ikut di situ ada 4 calon atau 4 pasangan, ada 5. Nah kalau di DPRD maupun DPD ini, kalau DPD udah jelas bahwa per provinsi 4 kursi yang diikuti oleh sekitar 28 orang. Lalu DPR RI, katakanlah Dapil 1 Sumsel ini ada 8 kursi, Dapil 2 ada 9 kursi. Nah, direbutkan oleh 12 partai yang masing-masing partai mengirimkan kontingen istilahnya Pak, mengirimkan calon-calonnya memang ada sesuai sebanyak kursi itu 8. Berarti sekitar kalau 11 kata Pak ya? 17 kiri kanan kan? Kiri kanan. Kalau di Dapil 1 sekitar 98 calon yang memperebutkan hanya 8 kursi. Nah artinya balik ke input tadi, artinya memang dia harus mengetahui memang kantong-kantong suara yang sesuai dengan figur si caleg itu di mana. Berbicara wilayah, berbicara sosialnya di mana, berbicara umur dan lain sebagainya. Jadi tadi artinya kita sosialisasi itu harus efisien dan efektif. Jadi tepat sasaran. Iya, seperti itu. Baik, sebentar Pak Husin Jazid, ini karena sedikit menarik tadi, kita angkat dulu tapi penelpon yang sudah ingin bergabung. Halo, selamat malam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa? Ini mau ikutan Mbak. Ya, silakan. Legislatif ini Mbak. Namanya siapa Pak? Pak Eri. Pak Eri, silakan. Palembang. Ya. Jadi pada prinsipnya masyarakat ini sudah tahu semua Pak yang mengenai sosialisasi. Terkadang masyarakat ini bingung apa sepak terjangnya seorang legislatif ini. Misalnya kepentingannya tuh di masyarakat itu apa.
kebanyakan pada waktu dia mau minta pilih, itu baru muncul semua. Misalnya sudah berjalan 3 tahun, apa 4 tahun, mereka muncul semua kayak gitu. Nah, jadi masyarakat ini bingung apa keuntungan dan kelebihannya untuk memilih seseorang ini kayak gitu. Pada prinsipnya mereka ini, masyarakat ini sudah tahu semua, Mbak. Contoh misalnya, masyarakat ini mudah, Mbak. Pertama, jalan harus bagus, penerangan, itu yang apa umum-umum itu? ya. Iya, terhadap masyarakat, beras tidak naik. Nah, anggota dewan ini apa yang selama ini diperjuangkan kayak gitu? Nah, tidak ada bukti kayak gitu. Paling-paling ribu-ribu proyek, sudah itu tahun lagi mau caleg muncul semua. Kadang-kadang kita tuh bingung, Mbak ya. Kita tahu seseorang itu nggak dipilih, tahu-tahu nanti terpilih dia, kan bingung apa main uang dia ini. Itu aja, Mbak. Makasih, Mbak. Terima kasih Pak Heri untuk masukannya. Ini sedikit deh, boleh silakan, Pak. Jadi memang dilema memang. Jadi apa yang ditanyakan oleh Pak Heri ini itu sudah kita temukan di lapangan, Pak. Jadi memang dihubungkan dengan rendahnya partisipasi. Jadi memang ada yang mengatakan, waduh, pesta demokrasi ini tidak menguntungkan bagi masyarakat banyak, hanya menguntungkan segelintir. Nah, satu. Keduanya, caleg. Nah, caleg ini mereka tidak tahu yang mana yang memang yang terbaik bagi mereka, kan gitu. Nah, artinya memang seyogyanya baik partai maupun para caleg yang akan diusung oleh partai itu bekerjanya benar apa kata Pak Heri tadi. Jangan di akhir tahun, harusnya secara gradual gitu kan, secara bersinambungan tahun pertama, tahun kedua. Juga datang terus sekaligus menjawab apa yang diutarakan oleh Pak Joko tadi. Kan artinya memang pendidikan demokrasi itu tidak hanya instan. Nah, begitu juga yang diutarakan Pak Edi kan berkesinambungan. Gitu kan, seperti itu. Oke, mungkin Pak Joko menambahin dari Pak Heri tadinya, Pak. Jadi mereka ini bingung. Ada sesuatu hal yang memang belum digarap, baik itu oleh lembaga negara yang berkaitan itu maupun juga dengan lembaga pendidikan universitas. Misalnya, apakah kinerja anggota dewan itu ada evaluasi yang sifatnya itu rutin, gitu loh. Evaluasi misalnya setelah 1 tahun kerja, berapa perda yang dihasilkan, terus kinerja masing-masing itu tampilannya gimana, ketika mereka rapat di komisi apakahnya duduk manis, apakah mereka itu berdebat, apakah mereka ketika turun masa reses itu menyerap aspirasi kemudian dibawa. Tidak ada yang mengetahui karena tidak ada atau belum ada evaluasi mengenai kinerja sepak terjang anggota dewan. Itu yang saya lihat kan gitu, sehingga ketika evaluasi hanya 5 tahunan saja kan gitu secara umum, tapi tampilan mereka ketika mereka sidang, mereka itu menyanggah, berdebat dengan mitra kerjanya di eksekutif, kan tidak ada yang tahu gitu loh. Padahal ini sangat penting. Atau ini Pak Joko, partai atau dewan wajib menyampaikan. Ya, mestinya di per situ. tahun mungkin Apa? Evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja terhadap lembaganya itu, baik partainya terhadap ujung-ujungnya kan mungkin dianggap baik semua, sekarang incumbent nyalon terus semua. Itu yang pertama. Yang kedua, itu memang ini karena pengetahuan masyarakat juga, atau yang kita juga memberikan penjelasannya kepada masyarakat itu belum jelas. Setiap lembaga itu mempunyai kewenangan sendiri-sendiri dalam urusan publik ini. Misalnya jalan di kota Palembang saja, itu ada 3 yang memiliki wewenang kota, wewenang provinsi, wewenang negara. Nah gitu. Ketika itu wewenang kota antar kecamatan, jelas itu kota. Katakanlah Sukabangun Buruk, gitu loh. Sekarang Sukabangun itu buruk kan gitu, jalan itu. Nah mestinya ini wewenang dari pemerintah kota, tidak bisa kita menuntut pemerintah provinsi. Tetapi kalau antar kabupaten itu wewenang provinsi, antar provinsi itu wewenang negara. Nah masyarakat kadang-kadang meskipun itu lewat dalam suatu wilayah, padahal itu wewenang negara, katakanlah lewat di OI atau di Kayu Agung, itu jalan negara. Tapi karena lokasinya di Kayu Agung, yang kena jambret bupatinya. Iya, benar. Nah, kadang-kadang masyarakat kan tidak ngerti gitu.
juga wewenang dari DPRD. DPRD kenapa ada tingkat-tingkatannya? Ada DPRD kota, kabupaten, provinsi. Nah, itu sesuai kewenangannya. Nah, ketika itu urusan persoalan-persoalan di kota, tanggung jawab kota, mestinya DPRD di situ. Nah, masyarakat seringkali itu belum bisa membedakan seperti itu. Urusannya kalau ini jalan ya pokoknya pemerintah. Pemerintah mana? Nggak ngerti kan gitu loh. Pokoknya atau pemerintah yang kan gitu. Mereka gitu ya. Kemudian urusan harga. Kalau persoalan harga itu daerah tidak bisa apa-apa. Urusan minyak itu BBM itu tingkat nasional kan gitu. Meskipun boleh demo di perwakilan kota kan untuk menyampaikan aspirasi. Nah, ketika ada persoalan-persoalan yang mestinya itu ditangani pusat, kemudian rakyat mengeluh, nah ini wewenang dari DPR, tugas DPR untuk menampung aspirasi sebagai wakil rakyat untuk diteruskan kepada pihak yang berkepentingan atau lembaga yang lebih tinggi. Kita kan tidak pernah ada koordinasi, misalnya apakah karena berdiri sendiri ya, DPRD provinsi dengan DPRD kota, apa ada koordinasi? Baik, nah, karena merasa wewenangnya sendiri-sendiri kan, padahal itu penting ada forum semacam meeting point antara wakil-wakil rakyat gitu loh. Itu penting kan gitu. Supaya permasalahan masyarakat itu bisa tercover, ngerti semua kan. Saya kira mudah-mudahan nanti legislatif kita nanti ya Pak yang terpilih mudah-mudahan bisa menyalurkan apa yang diharapkan masyarakat yang pasti ya. Baik, ya pasti pemirsa, kami masih menantikan Anda untuk bergabung bersama kami di 0711380022 dan yang pasti jangan pindahkan channel, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut.